Hai, lo semua lagi dengerin Voice of Orang Kreatif. Bersama gue Indra Winata, dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin soal yang berbau audio dan visual. Ada pekerjaan yang namanya adalah videographer. Nih gue udah punya satu tamu, dan beliau ini juga salah satu VP of Marketing juga, dan bukan salah satu-satunya VP of Marketing di Vograph. Mari kita sambut, ini dia Abdullah Fikri. Wih, ini kami langsung pindah, keren nih. Keren ya. Apa kabar Bang Abdul? Baik, alhamdulillah. Yoi, kita padahal selalu ketemu. Kita padahal udah kenal lama emang ya? Iya, tapi baru hari ini ketemu ya. Iya. Ini gara-gara pandemi nih. Ya. Iya gak sih? Ya gitulah. Apa yang menurut Bang Abdul hilang di kehidupan Bang Abdul ketika pandemi kayak gini? Apalagi videographer gitu. Enggak ada sih. Masa iya? Enggak ada. Karena udah masuk ke Vograph ya? Jadi meninggalkan itu ya? Iya. Jadi maksudnya kayak apa ya? Mungkin yang berubah lebih ke Apa interaksi antar manusia sih. Jadi maksudnya apalagi kalau di bidang videografi gue ngelihatnya makin banyak apa ya, mungkin ke outputnya sih, makin banyak orang yang lebih melek teknologi, lebih banyak orang yang dipaksa buat jadi lebih aktif di sosial media sih gue ngeliatnya. Tapi kalau dari Bang Abdul sendiri itu concern gak sih? Salah satu concern gak sih? Untuk komunikasinya pada akhirnya interaksi jadi lewat media sosial, gak ketemu langsung gitu. Mungkin sebagai seniman audiovisual sih malah ini jadi kayak tantangan baru sih. Challenge baru ya? Karena maksudnya makin banyak kreator di luar sana yang kayak, apalagi sekarang ya technically nggak boleh keluar gitu ya, maksudnya kayak betul. Ya mobilisasi semakin dibatasi, jadi itu jadi tantangan baru buat para video kreator untuk bisa gimana caranya kalau kita nggak keluar atau nggak keluar seminimal mungkin, betul. Tapi kita tetap bisa bikin karya yang bagus gitu. Tapi sampai sekarang Bang Abdul masih sibuk dengan videografi walaupun sekarang udah jadi VP of Marketing gitu di Vograph. Ya, tapi mungkin kalau sekarang lebih ke hobi sih. Oh, jadi gitu, hobi. Ya. Jadi dulu mungkin dulunya hobi, jadi pekerjaan, sekarang jadi hobi lagi. Karena udah dapat uang kayak dari sini. Dan mungkin juga profesional tapi lebih sekarang nggak ke teknis megang kamera gitu, tapi lebih ke ideation, lebih big picture-nya, lebih ke strateginya gimana. Berarti lebih di pre-production-nya lah ya, kayak bikin terus segala macam kayak gitu. Tapi tadi Bang Abdul sempat bilang tuh kalau dulu hobi terus sempat jadi pekerjaan juga, sekarang hobi lagi. Ketika kita ngomongin dulu Bang, itu kapan dan kenapa bisa ngemulai kayak wah ini gue nih, ini videografi gue banget nih gitu. Mungkin awalnya tuh gue sejak SMP atau SMA tuh gue mulai masuk di fotografi analog, bahkan gue mulai SMP analog gini. Waduh, PS bercanda. Gitu, gue mulai dari fotografi analog, lalu gue suka mulai pegang DSLR pertama gue tuh 550D dulu, inget banget gue Canon 550D itu kamera DSLR yang bisa HD dan merekam videonya bagus banget, lu bahkan tuh jadi kayak movement gitu sih. Itu bisa video ya udah ya? Itu bisa video, tuh zaman gue SMA. Oke. Gitu, jadi saat itu tuh kamera pertama gue. Terus dari situ ya berkembang kayak ya gue ngeliat kayak ternyata ini jadi passion gue sih, kayak bikin video. Terus akhirnya setelah itu gue mulai freelance. Maksudnya bahkan sebelum freelance gue mulai dari bantu-bantu temen, project-project sekolah gitu sih. Jadi mulai dari situ, terus kayak dari situ gue makin ingin menekuni lagi sampai baru akhirnya bisa freelance, dapat project yang berbayar gitu sih. Oke, berarti awalnya banget untuk belajar SMP. Tapi untuk project-project di SMA, karena tadi ada beberapa project kayak sekolah dan segala macam gitu ya. Iya. Itu berarti SMA udah belajar banget buat freelance tuh ketika SMA atau belum? Belum sih. SMA dulu gue masih bantu aja. Project dari sekolah aja sih. Oh, kalau justru sekolah yang ngadain. Kenapa? Sekolah yang ngadain. Iya, dulu sekolah gue kebetulan cukup kreatif, jadi kayak keren banget. Banyak project-project yang bisa kita aplikasiin dengan media video sih. Dan lo gedenya di Bandung kan Bang? Gue di Bandung. Gede di Bandung kan? Maksudnya di tahun, berarti SMA lu tuh tahun 1080-an ya? Tua banget ya. Tahun berapa sih? Sekitar tahun berapa sih SMA? 2010? 2010-an?
2010-an, 2009 kali. 2009 ya? 2009 dan udah, maksudnya di tahun itu kayak mungkin gak banyak banget orang yang tahu banget. Gak banyak. Ya gak sih, gak banyak yang tahu bahkan kan? lu zaman gue masih kayak megang handycam bahkan. Masih ada yang megang handycam? Cuman handycamnya dulu mini DV namanya. Jadi kayak untuk lu ngedit tuh lu harus di-convert dulu sama ada abang-abang buat ngonvert gitu. Oke, film ya, dicuci dulu anggapannya gitu ya. Iya. Kayak lu di-convert dulu sama dia. Di-convert dulu. Terus baru lu dapet mentahannya. Mentahannya buat diedit. Agak lama ya? Agak lama sih. Tapi maksudnya ya karena kan gue berangkat dari fotografi analog yang bahkan kayak prosesnya butuh seminggu gitu, yang emang benar butuh chemical. Jadi kayak gue enggak. Gue fine with it gitu. Ya saya mengerti kondisi itu karena saya main juga sih. Iya. Dari SMA terus langsung lanjut kuliah. Ya, seni juga kuliahnya. Maunya seni. Tapi ya. akhirnya masuk ke bisnis sih. Nyambung. Tapi gue maksudnya saat ini gue jadi bersyukur. Bahkan kala itu waktu gue kuliah pun gue bersyukur untuk alhamdulillahnya keterima di bisnis sih. Karena gitu. Karena kenapa alhamdulillahnya gitu? Karena gue jadi gue langsung terjun langsung untuk ngerjain project berbayar gitu. Karena teman-teman gue circle bisnis gitu. Iya, menarik gitu, benar. Karena karena scarcity and choice ya. Ketika udah masuk bisnis nggak ada yang bisa videoin kan. Jadi cuman Bang Abdul doang. Jadi gue jadi cukup terkenal di kampus gue untuk, bahkan ya maksud di fakultas gue untuk megang video. Karena benar. Ya tadi mungkin kalau gue masuk ke seni mungkin gue akan lebih banyak ngedevelop sisi seni gue gitu. Ya, betul, cuman kalau di sini gue jadi, maksudnya gue lebih bersyukur karena ya itu tadi gue banyak ketemu circle teman-teman gue yang punya bisnis, jadi kayak banyak minta bantuan untuk bikin video kayak gitu. Iya betul sih. Karena lebih cuan sih sebenarnya. Iya betul. Karena kalau misalnya masuk seni, selain tadi Bang Abdul bilang memperlebar idenya, lebih banyak juga lawannya. Iya, lebih banyak saingan. Iya dong. Iya kan. Kalau di ekonomi kan ada yang bisa, bohong gak bisa. Nih gue dari SMA, pasti kan lebih kayak gitu kan. Tapi justru abis SMA terus kuliah di ITB kebetulan. Berarti filmnya bagus dong. Masuk juga dong LFM. Masuk Liga Film Mahasiswa. Dari situ justru malah makin dikembangkan secara passion, secara bakat sendiri, minat. Nggak, bahkan gue melihatnya gue tidak yang berunit banget sih, maksudnya kayak di kampus kan tuh unit kan sebetulnya. Iya. Nggak yang berunit banget karena emang gue tadi sih sibuk berbisnis bahkan, dan juga sibuk mengembangkan bisnis video gue. Bahkan dulu gue sempat punya rental alat gitu. Oh iya? Ketika kuliah? Wih, keren. Itu anak bisnis banget soalnya. Iya bener sih. Iya, pada akhirnya ada kayak gitu ya. Cabangnya gitu ya. Iya, soalnya bisa video, bisa bisnis, ada dagang alat. Tapi rental aja. Rental sih dulu. Di Bandung. Wow. Keren banget, gue baru denger nih cerita ini nih. Iya, soalnya kayak ya itu sih, maksudnya dulu gue mikir ya daripada gue selalu sewa, ya mending gue punya terus gue sewain. Oh, berarti dari cuan-cuan sebelumnya, project-project awal, gue beliin alat ya. Terus disewain. Gue sewain. Buat mahasiswa juga atau umum? Udah umum sih kalau itu. Instagram apa Facebook? Dulu zamannya Kaskus bahkan, men. Wow. Ya jadi buat jadul banget ya yang nonton ya, kita tahu umurnya berapa. Lagi umurnya. Iya. Zamannya Kaskus, inget banget lu gue. Kaskus. Rentalnya lewat Kaskus. Wow. Awal-awal lewat Kaskus. Wow. Tapi kita coba flashback sebentar, Bang. Ketika lo bilang tadi awalnya kan bantu-bantu temen. Iya. Gue jujur nggak tahu kalau misalnya videografer tuh dunianya seperti apa. Yang gue tahu fotografi. Yeah. Kayak misalnya fotografi, minat gue adalah foto modeling atau foto produk. Yeah. Gue bahkan bisa minjem sama orang. Lu mau nggak jadi model gue gitu? Maksudnya let's say bukan minjem ya. Kita ngomong sama teman kita, lu tolongin gue dong, lu jadi model, gue fotoin. Atau kalau ada orang punya produk kayak bantu temen kita fotoin produknya. Kalau video kayak gitu juga nggak, Bang? Kondisinya pada saat 2009-an itu? Kurang lebih scene-nya sama sih kayak gitu. Scene-nya sama dan kayak bahkan ya mungkin dulu gue lebih ke arah yang maksudnya gue sukanya yang ke arah dokumenter bahkan. Jadi kayak shoot alam gitu, video. Bahkan kayak dulu gue banyak ngerjain projectnya kayak gitu sih. Discovery Channel, enggak segitunya Animal sih. Planet. Cuma maksudnya banyak brand-brand yang emang hire. Dulu gue pernah kayak ngerjain project yang dia tuh brand gede dan kayak dia bikin activity sosmed di mana kayak nerbangin
dulu tuh projectnya dia kayak pulang kampung, jadi kayak gue jadi videografernya gitu, nemenin mereka pulang kampung, tapi pulang kampungnya kayak yang jauh-jauh gitu, kayak ke Sulawesi. Dan lu ikut bang itu perjalanannya? Ikut perjalanan gitu, jadi kayak berarti kayak My Trip My Adventure ya? My Trip Adventure ya lumayan lah. Berarti lu ikut jalan-jalannya juga dong ya? Ikut jalan-jalan juga. Jadi itu ketika kuliah atau baru-baru ini? Kuliah sempet sih. Kuliah dan pas kerjaan pertama gue mungkin. Oke. Tapi menarik loh, ketika lo bilang tadi bang, lo lebih suka dokumenter. Tapi berarti banyak dong genrenya nih. Ketika lo pengen nyelup di videografi gitu ya, genrenya banyak. Banyak. Video dokumenter, terus? Dokumenter, terus produk mungkin kalau buat teman-teman yang suka. Video produk ya? Iya bikin video produk. Kayak TVC gitu-gitu. Salah satu termasuk atau enggak? Beda? Bisa dibilang iya, maksudnya ada TVC yang ini gue tidak mempelajari video secara formal ya, cuman maksudnya dari otodidak gue. Betul. Ilmu lapangan. Iya kan, ilmu lapangan. Iya, jadi kalau misalkan produk, terus maksudnya produk tuh di bayangan gue kayak ya dia nge-shoot mungkin sepatu atau nggak UMKM gitu sih. Gitu. Lalu ada apa lagi ya? Pre-wedding. Nah, bareng Pre-wedding ya. Itu tuh genre yang nggak pernah saya sentuh sih sebenarnya. Kenapa? Ini menarik loh. Ini menarik loh. Iya. Karena kayak gue punya prinsip gitu, dimana kayak gue nggak mau, maksudnya tuh jadi videografer atau bahkan jadi profesi apapun di kreatif tuh gue ngerasa banyak kendala-kendala faktor X termasuk kendala teknis, right? Yang nggak bisa, yang mungkin bisa kita preventif, tapi kayak ada aja selalu hal X gitu kan. Betul. Nah gue ngerasa wedding tuh terlalu sakral untuk gue rusak momennya gitu. Wah betul sih, betul. Dan gue nggak mau nerima resiko itu dengan ngerusak hidup orang gitu. Gue nggak mau masuk ke sana sih. Sekali seumur hidup nggak sih? Iya. Buat orang itu gitu kan, sekali seumur hidup. Tapi pernah atau sama sekali kayak udah gue nolak aja gitu dari awal nyemplung. Dari awal nggak pernah. Sama sekali. Paling pernah pun kayak ya bos gue, maksudnya itu pun nggak dibayar, tapi kayak emang gue pengen aja bikin video. Tapi pernah mengalami di wedding. Itu juga enggak, karena gue jadi kala itu gue bikin video wedding pun gue jadi tamunya, jadi kayak perspektifnya ya gue datang ke nikahan dia. Iya, tapi memang bener banget sih, karena sebagai videografer atau fotografi kan kita yang bikin momentum kan, bukan kita nunggu nih. Apalagi kalau misal nikahan, masa ada orang lagi jawab kabul, bentar kameranya belum nyala, kan masa disuruh ulang, nggak mungkin kan? Iya. Selain wedding, dokumenter, tapi yang paling lo dalemin adalah dokumenter itu sendiri. Dokumenter. Kenapa lo sama dokumentasi sih? Dokumentasi event, jadi kayak aksi panggung. Iya, gitu-gitu. Itu lo suka juga bang? Iya, karena kan maksudnya basicnya dari dokumenter. Mendokumentasikan, jadi kayak kalau ada event, maksudnya ada brand-brand yang bikin event terus kayak butuh dokumentasinya, gitu dulu gue ke arah sana sih. Berarti masuknya live stage ya, kalau kayak gitu ya? Itu tertarik sama itu juga berarti? Iya, dari awal juga. Apa baru-baru kayak wah kayaknya menarik nih gitu? Event-event apa bang yang sering lo ituin? Nggak banyak sih, cuman kayak maksud dulu event-event di Bandung, ada beberapa event-event di Bandung yang kayak gue sempat handle gitu. Jadi maksudnya gue lebih ke arah yang brandnya sih. Maksudnya gue karena dulu gue diri bisnis, jadi kayak gue melihat kayaknya cuannya lebih banyak dari saat gue nge-tap in ke brand-brand. Jadi kayak kalau brand-brand tuh biasanya brand nge-sponsorin sebuah event. Nah, gue tuh jadi dokumentasi internal si brandnya di sebuah event. Menarik ya. Jadi bukan dari eventnya, tapi dari brandnya yang kayak dia kan pengen punya dokumentasi internal gitu, buat sosmed dia misalkan. Betul. Nah, gue nge-handle yang situ sih. Tapi berarti kalau misalnya kita hitung pakai angka ya bang, dari SMA, kuliah, awal SMP bahkan ya. SMP sih, belajar hobi analog, foto dulu kan, habis itu baru pindah ke video, handycam mini DV yang tadi Bang Abdul bilang, sampai ke sekarang nih, yang udah jadi hobi lagi gitu ya. Dan sekarang di Vocraft juga kita punya kelas namanya YouTube Content Creator. Iya, betul. Nah, itu apakah salah satu ide dari lo juga, atau kayak wah menarik nih? Iya, mungkin narik sedikit sebelum ke situ ya. Boleh. Mungkin boleh cerita. Jadi dulu tuh background gue adalah setelah freelancer, maksudnya setelah kuliah bisnis tuh gue pengen lebih ngedalemin lagi nih dunia video, dunia film gitu kan. Gitu akhirnya dulu gue sempat intern di PFN. Itu produksi film negara, itu jadi kayak sebuah Otista gak sih itu? Kenapa? Daerah Otista ya? Otista betul. Itu kayak mungkin buat yang belum tahu,
itu semacam, jadi negara kita tuh punya BUMN yang bikin film. Production house lah ya. Ya production house. PH-nya negara itu namanya BUMN. Iya. Gitu. Terus di situ saya sempat intern gue. And then pengen nyelup lagi dulu, sempat ke agency. Jadi videographer. Oke. Terus dari agency langsung ya beberapa tahun lah. Abis itu jadi ke startup, jadi video lead, gitu, baru ke Focraft. Gitu. Jadi di situ tuh maksudnya dari awal deh, bahkan gue kuliah tuh gue udah ngerasa bahwa si video atau film ini bakal jadi apa ya? Gue percaya banget kalau bahwa video atau film tuh bisa ngerubah Indonesia. Jadi big thing gitu ya. Jadi big thingnya gitu. Jadi gue ngeliat big picture itunya sih. Jadi dari situ gue percaya kalau film, maksudnya dari yang gue suka tuh gue bisa bikin impact ke orang. Gitu, makanya gue pengen dalemin lagi maksudnya gue mulai ke dunia profesional untuk bikin, ya maksudnya jadi videographer, karena gue merasa secara big picture-nya gue ngeliat bahwa gue tuh percaya banget visi gue gitu. Gitu, dari situ akhirnya setelah gue jadi video lead di startup tersebut, gue ya intinya gue diajakin sama temen senior gue lah di kampus gitu untuk bikin Focraft ini. Gitu, maksudnya di sini gue ngelihat bahwa visi gue jadi nyata gitu. Kayak akhirnya gue living the dream di mana gue bisa bikin video, atau maksudnya gue bisa bikin lebih banyak orang lagi untuk suka video. Gitu. Ada yang memperlebar corongnya nih untuk menyuarakan bahwa this is the new big thing yang menurut visi Bang Abdul ya kebelakangan ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin visi yang Bang Abdul cita-citakan ketika Bang Abdul bermilih untuk Focraft nih bisa jadi my living dreams gitu kan. Itu apa yang Bang Abdul pengen kejar, apalagi salah satunya adalah dengan adanya YouTube content creator ini. Salah satu kelasnya gitu kan dari 8 kelas lainnya. Iya. Dari awal sih misi personal gue pengen bikin sekolah film. Memang itu misi sekolah personal film gue. Ya, bahkan kayak ya gue milih dulu, maksudnya kalau gue milih karir tuh gue pertama jadi videographer karena gue pengen tahu teknisnya. Abis dari situ gue masuk lagi ke bisnis edukasi. Karena emang tadi kan pet gue tuh gue pengen bikin sekolah film nih. Jadi kayak gue masuk ke bisnis edukasi tuh gimana sih sekarang skena peredukasian. Betul. Maksudnya skena bisnis peredukasi itu gimana? Makanya gue nyelup ke situ, walaupun di dalam situ gue jadi video leadnya gitu. Jadi maksudnya kayak supervise untuk bikin video gitu. Nah terus saat ya Focraft hadir tuh jadi apa ya? Emang beneran jadi wadah untuk gue bisa bikin sekolah beneran. Gitu. Maksudnya ya bentuknya online gitu. Jadi mungkin ya salah satu bentuknya ya si kelas YouTube content creator ini. Gitu, karena di sini lu bisa belajar jadi content creator gitu. Maksudnya lu di sini akan belajar teknisnya juga, belajar konten, bikin konten juga, bahkan sampai belajar nge-branding diri lu sendiri tuh kayak gimana. Gitu. Jadi lebih ke whole package-nya bahkan untuk lu jadi content creator. Dan apalagi ya kalau misalnya kita melihat dari cerita Bang Abdul tadi ya, kita dengerin dengan saksama, ilmu lapangannya memang sangat luar biasa ya. Ya lumayan lah. Karena gitu memang Bang, dibanding ilmu formal ya, ilmu lapangan tuh lebih kepake. Karena lebih berasa dipecut sama kenyataan. Iya enggak? Bener enggak? Iya kan? Lebih berasa. Boleh dong Bang, nih sebagai pengingat buat orang-orang kreatif di luar sana. Sebagai VP of Marketing dari Focraft juga, dan punya visi buat membangun sekolah, dan salah satunya adalah dengan sekolah film dengan adanya YouTube content creator ini. Lu melihat industri kreatif saat ini seperti apa Bang? Dan apa yang bisa di-tweak nih, apa yang bisa di-improve dari kita yang sekarang gitu. Apalagi eranya udah new normal kan, dari pandemi dari biasa aja pandemi, dan sekarang udah mulai drifting lagi nih. Apa yang harus kita persiapkan nih? Menurut gue sih saat sekarang momennya di mana lu bisa explore banyak sih. Gitu, maksudnya kayak buat kalian nih Gen Z dan Gen milenial yang agak baru-baru nih. Iya, walaupun gennya emang agak beda. Gen FM apa? Radio dong. Ya menurut gue ini momen di mana lu bisa explore banyak, karena maksudnya di saat sekarang tuh teknologi tuh jauh berkembang pesat di zaman dulu gue. Walaupun mungkin zaman gue pun kayak dulu udah gampang, tapi sekarang jauh lebih gampang. Cuman sekarang PR-nya, maksudnya ya PR-nya berubah, shifting lah. Gitu, jadi bukan masalah teknis, tapi sekarang gimana masalah ke gimana caranya lu bisa get more attraction dari orang gitu. Jadi kayak attention tuh sekarang jadi sesuatu yang fundamental untuk orang pelajari sih. Gitu, jadi kayak maksudnya sekarang
semua orang bisa jadi content creator. Betul, right? betul. Dengan semua orang punya handphone pun menurut gue itu udah jadi corong kalau lu tuh bisa jadi content creator gitu. Nah, sekarang kan masalahnya yang jadi, menurut gue yang jadi poin utama saat let's say lu mau jadi content creator adalah kayak kenapa orang harus nonton lu gitu. Ya. Kenapa orang harus buang waktunya untuk nontonin konten lu. Betul. Kan itu kan jadi PR utamanya. Betul. Menurut gue itu yang bisa dikali, maksudnya itu yang jadi harus itu yang harus diperhatiin sih. Maksudnya apakah kalian memang pengen fokus di sebentar nih kayak mati nih. Ya itu sih maksud gue. Ya sekarang eranya adalah dimana lu gimana caranya lu bisa stand out dibanding orang lain. Gitu, dimana saat semua orang bisa jadi content creator tuh lu harus fokus di mana nih. Apakah emang lu pengennya masak gitu misalnya. Iya bisa masak. Nggak, maksud gue lebih ke arah ini ya sih. Kayak lu tuh pengen kuatnya tuh di mana. Lu tuh pengen orang tuh kenalnya tuh lu di mana. Apakah emang lu pengen visual yang bagus misalkan. Atau nggak lu pengen jadi storyteller yang bagus gitu. Berarti kan lu kuatin kontennya. Gimana caranya lu bisa nge-package sesuatu jadi lebih kreatif misalkan dari storytellingnya. Atau mungkin lu bisa jadi kuat di sensasinya mungkin. Kontroversi. Ya menurut gue itu gue nggak bilang itu salah. Itu pilihan gak sih? Itu pilihan. Karena ya maksudnya toh goalsnya sama kan, kayak goalsnya lo pengen terkenal gitu. Lo pengen karya lo tuh bisa dinikmati banyak orang. Betul. Right? Ya dari situ menurut gue ya selama itu pilihan lo dan lo siap untuk menjalaninya sih ya it's okay. Betul. Gitu. Jadi kayak ya itu sih maksudnya tergantung lo mau ke arah mana dan emang lo berpikir lu tuh pengen kuatinnya di mana. Iya. Jadi menurut gue bisa start dari situ sih untuk kayak apa yang lu pengen explorein. Tapi berarti poinnya adalah yang pertama harus kita lakukan nih sebagai orang yang pengen content creation gitu ya. Kenalin diri sendiri dulu berarti ya. Kita pengennya ngapain nih? Kita pengennya atau kita bisanya apa? Atau kita pengen improve apa nih dalam diri kita gitu ya. Sebagai ya mungkin gue lebih suka untuk kayak lu kenal diri lu dulu sendiri sih. Itu yang kayak, lebih awal banget ya. Iya, awal banget sih. Kayak lu tuh sebenarnya sukanya apa sih gitu. Karena dengan lu suka sesuatu tuh lu nggak bakal merasa itu bakal jadi kerjaan lu gitu. Betul. Lu akan merasa terus ya lu happy aja ngerjainnya. Betul. Itu yang paling apa ya? Itu yang paling penting ketika ngomongin soal ngelakuin apa yang passionate gitu. Iya nggak sih? Jangan ngelakuin passion lo tapi lu ngelakuin apapun tapi passionate. Iya. Itu menarik loh. Ada kata-kata yang kayak gitu kayak wah, iya lagi bener lagi. Tapi terakhir Bang, ini pertanyaan terakhir karena lu tadi ngomongin soal kontroversi. Gue kasih 2 pilihan ya. Jawab terakhir cepat aja jawabnya. Quick atau rapid question. Rapid test. Iya, jangan dong. Swipe up. 2 pilihan. Terkenal cepat tapi one hit wonder atau terkenal lama tapi terkenal lama banget tapi ya agak lumayan langgeng lah. Retoris pertanyaannya ya? Iya retoris. Cuman pilihannya harus quick. Jawabannya harus quick. Rapid test. Dibalik lagi callback jokes. Mendingan mana Bang? Karena ada kontroversi tadi lu ngomong. Gua mungkin arahnya gini sih. Kalau jawaban normatifnya mungkin akan pilih kedua sih. Karena ya udah maksudnya siapapun juga pengen terkenal lama, right? Iya, agak langgeng lah. Cuman kayak ya menurut gua zaman sekarang it's okay untuk one hit wonder sih. Somehow. Karena banyak banget bidang yang sekarang lo bisa explore. Jadi kalau misalkan lo pun one hit wonder, lu bisa belajar dari kenapa lu bisa jadi mendadak terkenal, dan lu bisa aplikasiin itu di tempat lain gitu. Karena maksudnya gini kayak itu benar. Iya nggak sih? Gue baru dapat jawabannya lagi. Itu benar. Itu padahal tadi pertanyaan ego gue doang, tapi maksudnya gue ngerasa itu pertanyaan retoris aja sih, kayak ya semua orang pasti jawabnya kayak yang kedua formalitas gitu. Cuman kayak gue ngerasa kayak ya gue punya lu punya opsi untuk kayak ya syukur-syukur kan kayak one hit wonder juga nggak apa ya. Itu ada formulanya gitu untuk kenapa lu bisa tiba-tiba terkenal gitu. Terus turun kayak, lagi gitu. Iya, dan kayak menurut gue itu bisa dipelajarin banget dan kayak lu bisa aplikasiin di mungkin industri yang lain atau nggak mungkin dari hobi lu yang lain mungkin. Iya. Itu menarik sih, gue akhirnya dapat jawabannya. Makasih Bang. Iya. Oke. Gue baru kepikiran aja sih. Oh iya, gue juga baru kepikiran pertanyaan yang tadi. Thank you Bang Abdul Fikri. Terima kasih banyak. Ini dia VP kita nih, VP of Marketing for Craft ya. Buat lo yang pengen dengerin di Spotify juga bisa ya.
Bisa banget. Bisa. Jadi bukan hanya di YouTube aja, lu bisa dengerin lewat Spotify. Dan buat orang-orang kreatif di luar sana yang pengen punya tongkrongan tapi karena pandemi kita tidak bisa nongkrong, kita punya grup Facebook. Iya, betul. Iya dong. Namanya adalah komunitas Orang spasi kreatif. orang kreatif. Pakai hashtag ya. Pokoknya lo cari aja di Facebook, nanti di situ kita bisa ngobrol-ngobrol soal karya ya. Bisa karya. Sharing karya, terus bisa juga ya mungkin minta pendapat untuk karir, mungkin ya anything sih sebenarnya di situ. Itu jadi apa ya, wadah buat kita semua di orang kreatif nih. Untuk numpahin dan kayak untuk ya berjejaring sama orang-orang yang punya passion yang sama. Betul. Intinya kita punya passion yang sama, ngumpul di satu tempat yang sama gitu ya. Pasti kalau misalnya punya frekuensi yang sama tuh semangatnya pasti bareng gitu. Jadi pace-nya juga bareng. Gitu. Sekali lagi thank you Bang Abdullah Fikri. Terima kasih banyak. Buat lo juga terima kasih orang kreatif sudah nonton sampai habis di Voice of Orang Kreatif di episode ini. Komen di bawah dong, kasih tahu kita ngundang siapa abis ini, kayak seru nih. Cakep ya. Tulis di bawah. Terima kasih. Dadah.